Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Video kali ini kami dari kelompok 7 pengantar bisnis ingin menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sebelum lanjut kepada materi, kenalan dulu ya kelompok kami guys. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Dewi Agustina, NIM 19032 11062. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ubaidillah, bisa dipanggil Ubed, NIM 19032 1100056. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, NIM 1903211000059. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Tentunya kalian yang sudah menonton video ini, kalian tidak asing lagi dengan kata manajemen pemasaran. Di sini saya menjelaskan tentang definisinya. Apa sih definisi tentang manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran yaitu adalah serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Terus pengendalian dan analisis suatu kegiatan pemasaran agar target perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Itulah pengertian dari manajemen pemasaran. Materi selanjutnya yang saya jelaskan yaitu tentang daur siklus produk dan strategi pemasaran. Di sini ada 4, yaitu strategi perkenalan, terus yang kedua yaitu strategi pemasaran pertumbuhan, yang ketiga strategi pemasaran kedewasaan, dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu strategi pemasaran penurunan. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama yaitu strategi pemasaran perkenalan. Di sini ada 4 jenis, yaitu yang pertama yaitu strategi peluncuran cepat, yang kedua strategi peluncuran lambat, terus yang ketiga strategi penetrasi cepat, yang keempat yaitu yang terakhir strategi penetrasi lambat. Yang kedua yaitu strategi pemasaran pertumbuhan. Di sini ada 3 jenis juga. Yang pertama meningkatkan kualitas, fitur-fitur, dan model produk. Terus yang kedua yaitu menambah variasi produk. Terus yang ketiga mengembangkan segmen pasar dan jalur distribusi. Yang ketiga strategi pemasaran kedewasaan. Di sini strategi pemasaran kedewasaan yaitu ada 3 jenis juga. Modifikasi pasar, modifikasi produk, dan yang terakhir modifikasi bauran pasar. Strategi pemasaran penurunan. Di sini ada 4 jenis. Meningkatkan investasi perusahaan. Yang kedua, mempertahankan level investasi. Terus yang ketiga, mengurangi investasi secara selektif. Terus yang keempat, melepas usaha dengan menjual aset. Di situ yang saya jelaskan tentang manajemen pemasaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga dan strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga terdiri dari strategi penetapan harga berbasis permintaan, yaitu strategi yang lebih menekankan harga pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan keputusan suka atau tidak suka dari konsumen. Strategi ini terdiri dari scheme pricing, penetration pricing, prestige pricing, dan price lining. Lalu yang kedua adalah strategi penetapan harga berbasis biaya. Dalam hal ini, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi, operasional, biaya pemasaran, serta laba yang diharapkan. Strategi ini terdiri dari standard markup pricing dan cost plus markup. Lalu yang ketiga adalah strategi penetapan harga berbasis persaingan, yang terdiri dari customary pricing, di mana penetapan harga ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi terstandarisasi.
Lalu yang kedua adalah market pricing. Dalam hal ini, perusahaan akan menetapkan harga yang subjektif. Lalu yang ketiga adalah loss leader pricing, di mana penetapan harga di bawah total cost atau biasa disebut dengan jual rugi. Lalu strategi penetapan harga berbasis laba. Dalam hal ini, perusahaan berusaha menetapkan harga berdasarkan keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Strategi ini terdiri dari target profit pricing dan target return on sales pricing. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi dan strategi distribusi. Yang pertama adalah saluran distribusi. Jadi saluran distribusi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah saluran distribusi yang paling simpel, yaitu dari produsen langsung kepada konsumen. Saluran distribusi ini biasanya disebut sebagai saluran distribusi langsung. Kemudian yang kedua ada dari produsen, kemudian disalurkan kepada pengecer, baru nanti dari pengecer disalurkan kepada konsumen. Kemudian saluran distribusi yang ketiga adalah dari produsen disalurkan kepada pedagang besar, kemudian disalurkan lagi kepada pengecer, baru nanti dari pengecer kita salurkan kepada konsumen. Kemudian yang keempat adalah dari produsen, kemudian disalurkan kepada agen-agen ini, nanti disalurkan kepada pengecer, baru nanti dari pengecer disalurkan kepada konsumen. Terakhir adalah dari produsen, kemudian ke agen, kemudian ke pedagang besar, baru nanti disalurkan ke pengecer, lalu disalurkan ke konsumen. Kemudian ada strategi distribusi. Ada beberapa macam strategi distribusi yang dapat diterapkan oleh produsen dalam menyalurkan produknya kepada konsumen. Yang pertama adalah strategi distribusi intensif. Strategi distribusi ini adalah produsen menyalurkan produknya kepada banyak retailer atau pengecer. Kemudian ada strategi distribusi selektif. Strategi distribusi selektif ini di mana produsen menyalurkan produk hanya kepada distributor yang sudah dipilih atau diseleksi di daerah tertentu saja. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi distribusi eksklusif. Strategi distribusi eksklusif ini yaitu produsen menyalurkan produknya hanya pada satu atau dua distributor saja. Biasanya produk yang menggunakan strategi ini itu memiliki karakteristik, yaitu memiliki kualitas yang tinggi, memiliki harga yang relatif tinggi, dan juga konsumen yang terbatas. Contoh produk yang biasanya menggunakan strategi ini adalah seperti showroom mobil dan juga supermarket. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promosi dan strategi promosi. Promosi merupakan usaha untuk memberitahukan dan menawarkan produk atau jasa agar konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa tersebut. Strategi ini terdiri dari promosi periklanan, promosi penjualan, promosi pemasaran langsung, promosi humas dan publisitas, dan promosi penjualan pribadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.